pada kegiatan dunia tenis untuk gelombang 1, baik gelombang 1 maupun gelombang 2, ada beberapa narasumber yang akan membimbing kita untuk gelombang 1 ini. Nanti yang pertama yaitu dari Bapak Bobi. Kemudian Bapak Bobi ini sampai dengan Isoma. Kemudian setelah Isoma dilanjutkan yaitu dari DPRD Kabupaten Rejang Lebong, khususnya Ketua Komisi 1. Mungkin tidak terlalu lama. Kemudian yang terakhir nanti yaitu dari Polres Rejang Lebong. Setiap materi yang akan diberikan oleh narasumber, mungkin di akhir materi nanti ada tanya jawab. Di tanya jawab tidak secara panel, secara langsung nanti ya. Jadi setelah materi dipaparkan, diberikan, mungkin ada tanya jawab. Tergantung juga dengan pemateri. Mungkin pemateri mungkin di tengah-tengah mengisi materi, mungkin memberikan peluang untuk kita bertanya. Bagaimana itu tergantung dengan yaitu pemateri atau narasumber. Untuk materi pertama ini yang akan disampaikan yaitu oleh Kabak Pemerintahan kita, yaitu Bapak Bobi Harpa Santana SSTP MSI. Beliau ini adalah sekarang menjabat yaitu selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rejang Lebong. Apa yang kami sampaikan ini pastinya yang melaksanakan itu bapak-bapak sekalian, pastinya bapak-bapak juga yang punya pengalaman di situ. Makanya nanti ada ruang diskusi kata Pak Moderator tadi. Ya Pak ya, kami berbicara secara aturannya, teknis yang tertulis dalam peraturannya, tapi kendala-kendala ini biasanya ya bapak-bapak ini yang menghadapinya nanti. Tahapan pelaksanaan Pilkades tahun 2023 itu berdasarkan keputusan Bupati Rejang Lebong nomor 180.45.2 Romawi tahun 2023, di mana dalam tahapan ini itu berpedoman dengan pelaksanaan Perpu Rejang Lebong nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Rejang Lebong. Nah itu. Yang saya hormati ada di samping saya ini Ibu Juwita. Beliau ini Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Maka kita sengaja pada hari ini, kesempatan yang baik ini, kita undang beliau untuk menyampaikan materi sebagai narasumber dalam rangka mempersiapkan diri kita, terutama kepada panitia Pilkades dan pengawas Pilkades tahun 2023 yang ada di 66 desa dan 13 kecamatan itu. Namun pada hari ini yang kita hadirkan yaitu sebanyak 33 desa. Dan besok hari kedua itu ada gelombang kedua 33 desa dengan materi yang sama, namun narasumbernya yang berbeda. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di sosialisasi ya, bimbingan teknis Fintech untuk panitia pengawas Pilkades yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang pertengahan tahun ini nanti akan on duty, akan action. Semoga sampai dengan tanggal tersebut kita diberikan kesehatan, kita diberikan mental yang kuat sehingga nanti dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan sukses. Jadi Bapak Ibu sekalian merupakan ujung tombak nih, ujung tombak sukses atau tidaknya pemilihan kepala desa yang ada di desa Bapak Ibu sekalian itu tergantung dengan kinerja Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ketika melaksanakan pekerjaan itu turut kepada aturan, kemudian bekerja dengan semaksimal mungkin, walaupun Pak Kadis tadi bilang pesanannya kecil, tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu adalah
sebagai pintu gerbang bekerjanya Kades yang akan terpilih selama 5 tahun ke depan. Nah ini maksud kami apa? Terjadi karena kurang cermatnya panitia dalam membaca peraturannya, Bapak Ibu sekalian. Makanya salah satu contoh tadi kami sampaikan, bagaimana menetapkan atau memutuskan sebuah surat suara itu sah atau tidak sah harus jelas. Nanti itu Pak, mari kita baca suratnya. Kalau memang di surat atau di perbuknya itu sudah jelas, ya, dicucuk di samping, ya, tidak dalam kotak itu batal misalnya, atau ada surat suara yang robek batal misalnya, ya kan? Kalau itu di perbuknya seperti itu, ya udah batalkan saja, tidak ada per. Apabila ada calon, apabila ada masyarakat yang melakukan intimidasi, bahkan mencoba untuk mengganggu berjalannya proses mulai dari start kampanye, bukan pencalonan, kampanye, ya, pemilihan, pencoblosan, penghitungan sampai penetapan dan pelantikan, laporkan Pak. Akan kita proses hukum, jangan ragu. Setahu yang kami laksanakan, Pilkades ini kan ruang lingkup dari pemilu dari atas, misalkan dari Pilpres, Pileg, Pilkada, terakhirnya Pilkades. Jadi yang paling kecil, dan diatur tersendiri oleh Ibu sekalian. Kalau di pemilu ada Undang-Undang Nomor 7 tentang pemilu atau pemilihan umum. Kalau di Pilkades ini kan ada Undang-Undang Nomor 6. Itu dasar hukum yang pertama, itu yang ingin kami sampaikan. Saya coba urut dari dasar hukum ya Ibu sekalian. Ini Undang-Undang Nomor 6. Ada diamanahkan pasal 31 dan 39 bahwa dalam rangka melaksanakan demokrasi di tingkat desa itu harus atau wajib dilakukan pemilihan kepala desa. Nanti Bapak Ibu sekalian, saya nggak menguraikan pasal demi pasal, nanti ada bagiannya Pak Kabak Hukum nanti yang akan menjelaskan. Saya cuma menjelaskan sekilas terkait latar belakang atau mengapa harus ada Pilkades. Sudah, kami juga kemarin panitia untuk Pilkades, karena di situ ada diundur 1 tahun. Jadi untuk DPT dan DPS itu diseleksi benar oleh calon. Jadi yang menjadi masalah kesulitan nanti di desa, kalau kita melakukan cross check aja, istilahnya di rumah sebagai panitia atau ada tim nanti melakukan cross check tersebut, jadi data-data masyarakat kita itu yang tercantum sebagai pemilih pemula maupun pemilih baru itu kan sulit kita deteksi. Kebingungan mau nanyanya kemana? Begitu juga untuk panitia atau PMD untuk dapat memberikan informasi-informasi yang penting yang akan disampaikan oleh panitia Pilkades yang ada di desa itu bisa melalui WA. Jadi kita komunikasi tetap terjaga.